Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Habib Nur Muhammad dan Aisyah Nabila akan mempresentasikan tentang konsep kepunahan bahasa. Konsep kepunahan bahasa. Bahasa yang punah tidak tahan terhadap persaingan bahasa lain, bukan karena persaingan prestis antara ragam bahasa dalam satu bahasa. Aspek kepunahan bahasa yang menjadi minat pakar linguistik dibagi menjadi dua. Yang pertama, aspek linguistik. Bahasa yang berada dalam saat-saat terakhir pemakainya dalam suatu guyub mengalami perubahan-perubahan dalam sistem lafal dan sistem gramatika. Dalam beberapa hal terjadi pijinisasi atau penyederhanaan. Yang kedua, aspek linguistik. Dalam aspek sosiolinguistik, yang dicari adalah seperangkat kondisi yang menyebabkan guyub itu menyerah dalam suatu bahasa bagi kelangsungan bahasa lain. Menurut Claus tahun 1984 ada 3 tipe kepunahan bahasa. Yang pertama, kepunahan bahasa tanpa pergeseran bahasa atau guyub tuturnya lenyap. Kepunahan bahasa karena pergeseran bahasa dalam wilayah tutur yang kompak atau bahasa itu menyerah kepada pertentangan intrinsik prasarana budaya modern yang berdasarkan teknologi. Kepunahan bahasa nominal melalui metamorfosis. Misalnya, suatu bahasa turut derajat menjadi berstatus dialek ketika guyub tuturnya tidak lagi menulis dalam bahasa itu dan mulai memakai bahasa lain. Penyebab paling umum punahnya bahasa yaitu tidak cukupnya konsentrasi penutur menghadapi lingkungan yang kuat secara ekonomi dan canggih teknologinya. Proses yang paling kita kenal dalam kepunahan bahasa adalah tidak adanya pengalihan atau transmisi bahasa asli dari orang tua kepada anak-anaknya. Pandangan Denison mencatat penyebab langsung kepunahan bahasa adalah langkahnya transmisi bahasa itu kepada anak-anak. Ini terjadi karena masyarakat kadang-kadang memutuskan untuk menindas sebagian dari dirinya karena alasan-alasan ekonomi fungsional. Selanjutnya, Edward yang dikenal di bidang linguistik dan studi budaya menjelaskan 9 poin yang sering muncul dalam diskusi tentang surutnya bahasa minoritas seperti bahasa Irlandia dan bahasa-bahasa Keltik lainnya. Yang pertama, penutur utama orang tua. Bahasa yang surut biasanya hanya dikuasai oleh generasi tua, sementara generasi muda lebih memilih bahasa dominan. Yang kedua, terkungkung di pedesaan. Bahasa yang surut sering terisolasi di pedesaan, dikaitkan dengan kemiskinan atau keterbelakangan sehingga tidak menarik bagi generasi muda. Yang ketiga, kedwibahasaan bersifat sementara. Pada awalnya masyarakat mungkin bilingual, tetapi seiring waktu bahasa dominan menggantikan bahasa asli. Yang keempat, pengaruh faktor sosial lain. Surutnya bahasa terkait erat dengan fenomena sosial lainnya seperti migrasi, urbanisasi, atau perubahan ekonomi. Yang kelima, minim dukungan dari kelompok minoritas. Hanya sedikit individu atau kelompok dalam komunitas yang berjuang untuk melestarikan bahasa mereka. Yang keenam, revitalisasi bahasa menambah penutur pasif. Upaya pelestarian sering berhasil menambah orang yang memahami bahasa tersebut, meskipun belum menjadikannya bahasa sehari-hari. Yang ketujuh, budaya berlanjut tanpa bahasa. Tradisi budaya yang awalnya erat kaitannya dengan bahasa itu tetap bertahan meski penggunaan bahasa menurun. Yang kedelapan, wanita memilih bahasa prestis. Wanita cenderung lebih cepat beralih ke bahasa prestis yang seringkali adalah bahasa dominan dibanding pria. Yang kesembilan, media massa sebagai padang bermata dua
Media massa dapat membantu pelestarian bahasa, tetapi juga dapat mempercepat adopsi bahasa dominan. Poin-poin ini mencerminkan kompleksitas dinamika bahasa yang surut dan tantangan dalam pelestariannya. Dengan menggunakan analisis sejarah, Peirce sampai pada kesimpulan bahasa itu tidak dapat digunakan kembali sebagai landasan bagi kesadaran nasional, kecuali bagi segelintir orang. Sekian presentasi dari kelompok 11. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.